Hai Ana, aku rasa ini pertama kalinya kita melakukan panggilan video bukan? Hai Risma, iya cukup menyenangkan ya. Sepertinya tidak, bertemu langsung lebih menyenangkan. Iya, tapi kita tidak bisa melakukan itu karena kita harus tinggal di rumah. Kita bahkan harus belajar dari rumah. Aku tahu, tapi apakah kamu tahu tentang COVID-19? Apa sebenarnya itu? Sepengetahuanku sih, itu penyakit pernafasan yang disebabkan oleh virus baru. Benar, itu juga mudah ditularkan melalui droplet. Itu sebabnya kita perlu memakai masker jika kita pergi keluar. Tapi tetap saja, lebih baik tetap di dalam rumah. Iya, kamu benar, menjaga kesehatan memang penting. Ya, saya tahu. Dan pada Rabu 30 Desember 2020 ada 8.545 riwayat perjalanan kasusnya, 1.352 suspek kasusnya, 708 kasus konfirmasi, 561 orang yang sembuh, dan 49 orang yang meninggal dunia. Di wilayah kota Kediri, tepatnya di 3 kecamatan, yaitu Mojoroto, Kota, dan Pesantren. Dari ketiga kecamatan tersebut dapat dilihat bahwa total riwayat perjalanan sebanyak 8.161 kasus, suspek 1.307, konfirmasi 522 kasus sembuh menjadi 418 orang, dan kasus meninggal menjadi 24 orang. Sedangkan selama seminggu, tepatnya pada tanggal 20 Desember 2020, terdapat peningkatan kasus, yaitu pada kasus riwayat perjalanan terdapat peningkatan 31 menjadi 8.092, pada suspek peningkatan sebanyak 5 menjadi 1.312 kasus, pada konfirmasi terdapat peningkatan sebanyak 81 menjadi 603 kasus, pada kasus sembuh terdapat peningkatan sebanyak 52 menjadi 470 orang yang sembuh, dan pada kasus meninggal terdapat peningkatan 11 menjadi 35 orang yang meninggal. Nah, demikian yang saya tahu kasus COVID pada pertengahan Desember. Dan apa kamu tahu kasus COVID pada akhir Desember? Ya, saya tahu. Nis, kamu udah dapat data COVID dari Ana sama Risma belum? Oh, yang data COVID di daerah Kediri itu ya? Iya, udah belum? Iya, udah kok nambah banyak ya? Iya, menurutmu gimana upaya pencegahan COVID supaya di daerah kita nggak makin banyak yang terkena? Kalau menurutku sih, yang pertama kita harus cuci tangan sesering mungkin. Yang kedua, kita harus menjaga jarak. Dan yang ketiga, sebaiknya kita menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Memangnya apa alasan kamu jawab gitu, Nis? Cuci tangan sesering mungkin itu maksudnya dilakukan secara teratur dan menyeluruh, menggunakan sabun dan air. Atau bisa juga menggunakan cairan yang berbasis alkohol, supaya dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan. Kalau yang menjaga jarak itu maksudnya minimal kita menjaga jarak 1 meter dari siapapun, apalagi sama orang yang sedang batuk dan bersin. Hal itu dapat menularkan virus. Terus kalau yang menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut itu maksudnya kan setiap hari tangan kita pasti menyentuh banyak permukaan benda. Nah, mungkin saja dalam benda tersebut sudah terdapat virusnya. Jika terkontaminasi, tangan bisa memindahkan virus tersebut ke mata, hidung, dan mulut. Nah, dari situlah virus dapat masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan kita sakit. Kalau menurut kamu gimana, Ir? Kalau menurutku, selain yang kamu sebutkan tadi, kita juga harus menjaga kebersihan pernapasan. Jika mengalami gejala COVID, segera memeriksakan diri ke dokter. Dan yang terakhir, kita selalu update informasi dan mengikuti arahan dari tenaga medis. Wah, iya Ir, betul
Ya harus dong. Justru kita harus segera memeriksakan diri kita ke tenaga medis. Itu akan menjaga kita dan lingkungan kita. Terus kita harus update info supaya kita lebih tahu perkembangan COVID dan lebih waspada lagi. Wah, iya Ir, aku setuju banget. Bener kata kamu. Oh iya, mau nggak bantuin aku ngerjain tugas statistika buat nyari rata-rata dari data pasien COVID yang dikasih Ana sama Risma? Oke Nis, kerjain sekarang yuk. Keburu ada tugas matkul lain. Oke Ir, hayu. Makasih Irma. Sama-sama Niswa. Nah, dari data yang telah dibacakan tadi, dapat kita cari rata-ratanya dari masing-masing kelompok. Kelompoknya antara lain ada riwayat perjalanan, suspek, konfirmasi, sembuh, dan meninggal. Cara mencari rata-ratanya yaitu kita jumlahkan data dari tanggal 13, tanggal 20, tanggal 25, dan tanggal 30 kemudian dibagi 4. Yang pertama, untuk riwayat perjalanan rata-ratanya yaitu 8.161 ditambah 8.192 ditambah 8.297 ditambah 8.545 dibagi 4 sama dengan 8.298,75 jika ditaksirkan senilai 8.299. Begitu juga dengan suspek. Caranya sama, yaitu 1.307 ditambah 1.312 ditambah 1.331 ditambah 1.352 kemudian dibagi 4. Hasilnya 1.325,5 jika ditaksirkan senilai 1.326. Untuk yang konfirmasi dengan cara yang sama menghasilkan rata-rata 621,25 jika ditaksirkan senilai 621. Untuk yang sembuh, rata-ratanya adalah 489,5 jika ditaksirkan 490, dan untuk yang meninggal rata-ratanya adalah 36,75 jika ditaksirkan senilai 75.